di sebuah kamar VVIP rumah sakit, yang luas dengan fasilitas yang lengkap. Terlihat Kalista yang belum sadarkan diri terbaring di tempat tidur dan ditemani oleh Alvarendra yang duduk di sampingnya. Sedangkan Robert duduk di bangku lain di belakang Alvarendra. Alvarendra sangat setia menunggu Kalista sadarkan diri. Dia terus duduk dan menatap wajah Kalista dengan penuh cemas. Beberapa menit kemudian Alvarendra melihat Kalista sadarkan diri dan membuka matanya secara perlahan. "Istriku," ucap Alvarendra, kemudian menggenggam tangan Kalista. Kalista yang baru tersadar hanya diam dan memperhatikan ruangan di sekelilingnya. Sedangkan Robert langsung berdiri dan berjalan mendekati tuannya untuk melihat kondisi Kalista. "Suamiku," balas Kalista pelan sambil menatap wajah Alvarendra. Tidak lama kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu, tok, tok, tok. Robert menoleh ke belakang dan berjalan lalu membukakan pintu. "Permisi tuan, dokter ingin memeriksa kondisi Nyonya Jayanegara," ucap seorang suster yang mengetuk pintu. "Baik, silahkan masuk suster," jawab Robert lalu mundur beberapa langkah. "Terima kasih tuan," ucap suster, lalu berjalan masuk dan diikuti oleh sang dokter di belakangnya. Sedangkan di luar pintu terlihat Tyson dan Felix yang berdiri tegap menjaga ruangan VVIP Kalista. "Permisi tuan. Boleh saya periksa kondisi istri tuan?" tanya sang dokter, lalu dijawab Alvarendra dengan anggukan kepala. Dokter mulai memeriksa kondisi kesehatan dan juga luka di kepala Kalista yang sudah dilakukan penjahitan tadi. "Apa Nyonya mengalami pusing?" tanya sang dokter kepada Kalista. "Sedikit pusing dok," jawab Kalista. "Tuan dan Nyonya tidak perlu cemas. Dalam beberapa hari ke depan kondisi Nyonya akan pulih sepenuhnya. Dengan syarat harus istirahat cukup, minum obat yang akan saya berikan nanti, dan Nyonya jangan stres berlebihan," ucap sang dokter. "Apa istriku akan gila?" tanya Alvarendra. Dokter yang mendengar pertanyaan dari Alvarendra hanya tersenyum. "Itu tidak akan terjadi jika istri tuan tidak stres dan juga tidak banyak pikiran," jawab sang dokter. Alvarendra mulai menggaruk kepalanya karena tidak mengerti maksud sang dokter. "Bagaimana caranya?" tanya Alvarendra. "Tuan harus membuat istri tuan senang. Tidak membuatnya sedih ataupun marah. Jika perlu tuan bisa turuti keinginan istri tuan," jawab sang dokter. Alvarendra mulai mengerti apa yang dimaksud oleh sang dokter. Lalu mendekatkan dirinya kepada Kalista. "Apa yang kamu inginkan? Tolong katakan padaku. Aku mencintaimu, aku tidak ingin kehilanganmu istriku," ucap Alvarendra sambil mengelus kepala rambut Kalista. Dokter dan suster yang mengerti akan situasi mulai mundur dan berdiri di belakang Alvarendra bersama Robert. "Apa benar yang kamu katakan suamiku?" tanya Kalista, sambil menatap wajah Alvarendra. "Iya," jawab Alvarendra. "Jika benar apa yang kamu katakan, aku harap kamu dapat menuruti kemauanku ini," ucap Kalista, yang membuat semua orang di dalam sana penasaran. "Aku ingin kamu sembuh. Aku ingin kamu tidak melukai orang lagi. Aku ingin kamu menjadi pria normal. Lupakan masa lalumu, dan hiduplah bersamaku," ucap Kalista. Robert kaget dan tidak percaya dengan apa yang diucapkan Kalista. Karena biasanya wanita akan meminta sesuatu yang lebih seperti rumah, perhiasan, ataupun barang berharga lainnya. Tapi tidak dengan Kalista. Kalista terus menatap wajah Alvarendra yang diam mendengar permintaan dari Kalista. "Apa ini terlalu berat untukmu? Jika berat, tidak masalah. Lupakan saja," tanya Kalista. Alvarendra menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak istriku. Aku berjanji akan menuruti kemauanmu." "Benarkah?" tanya Kalista yang terlihat senang. "Aku sangat mencintaimu. Apapun akan aku lakukan untukmu," jawab Alvarendra, yang membuat pipi Kalista memerah. Alvarendra mulai menundukkan kepala sambil mengangkat pergelangan tangan Kalista, lalu mencium tangannya dengan lembut. Pada saat Alvarendra mencium tangan Kalista, terlihat mata Kalista yang melirik ke arah sang dokter sambil memberikan senyum penuh arti dan dibalas dengan anggukan kepala oleh sang dokter. Robert yang tidak sengaja melihat Kalista seperti memberikan kode kepada sang dokter jadi bingung dan berkata dalam hati, "Jangan-jangan Nyonya." Kemudian Robert ikut tersenyum. "Baiklah Tuan. Kami permisi dulu dan segera membuatkan resep obat untuk Nyonya,"
Ucap sang dokter kepada Robert. Baik. Terima kasih atas bantuannya dokter. Balas Robert. Setelah sang dokter dan suster pergi meninggalkan mereka, Robert mulai mendekati Alvarendra dan Kalista. Maaf tuan dan nyonya. Apa saya perlu memberitahu nyonya besar atas kejadian ini? Tanya Robert. Tidak Robert, jangan. Jawab Kalista. Aku tidak ingin mamah tahu kejadian ini. Aku tidak memperkeruh situasi. Lagi pula aku tidak ingin menginap di rumah sakit. Aku ingin tidur di rumah bersama suamiku. Ucap Kalista. Kalista bermaksud tidak ingin memperkeruh hubungan antara keluarga Jayanegara dan keluarga Dhanesa. Apa kamu yakin? Tanya Alvarendra. Iya suamiku. Kalau aku tetap di sini, bisa-bisa membuatku bertambah sakit. Jawab Kalista tersenyum. Alvarendra langsung menoleh ke belakang ke arah Robert dan berkata, bagaimana Robert? Baiklah tuan. Saya akan berbicara kepada pihak rumah sakit. Supaya nyonya dapat dirawat di rumah saja. Jawab Robert. Oke. Ucap Alvarendra. Beberapa menit kemudian terdengar suara ketukan pintu, tok, tok, tok. Ia masuk. Jawab Robert. Kemudian pintu terbuka, dan terlihat seorang pria masuk berjalan pelan dengan wajah yang penuh dengan plester dan kapas serta beberapa luka lebam. Rico. Ucap Robert ketika melihat pria yang masuk adalah seorang pengawal setia Alvarendra. Iya pak. Bagaimana dengan kondisi nyonya? Tanya Rico. Nyonya sudah membaik. Oh ya, sepertinya wajahmu terlihat lebih tampan seperti ini. Ucap Robert bercanda. Jangan menghinaku seperti itu dong pak. Jawab Rico. Hahaha, tidak. Aku hanya bercanda. Ucap Robert. Alvarendra yang tadinya tidak peduli dengan siapapun yang masuk, langsung menoleh ke belakang ketika dia tahu itu adalah Rico. Bagaimana kondisimu Rico? Tanya Alvarendra. Sudah membaik bos. Ini hanya luka kecil saja. Ucap Rico, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, maafkan saya bos. Tidak bisa menjaga bos dan nyonya. Angkat kepalamu Rico. Aku ingin melihat wajah babak belurmu. Ucap Kalista bercanda. Rico mengangkat kepalanya dan berkata, nyonya senang seperti Pak Robert ya. Hihihi, tidak Rico. Aku bercanda. Kamu jangan menyalahkan dirimu. Aku tahu kemampuanmu kok, kamu hanya lengah. Lagi pula sekarang aku sudah baik-baik saja. Ucap Kalista. Apa kita harus membalas perlakuan keluarga Dhanesa bos? Tanya Rico. Tidak, jangan. Aku tidak ingin menyakiti siapapun lagi. Aku sudah berjanji pada istriku. Jawab Alvarendra. Mendengar jawaban aneh itu, Rico kaget dan langsung menoleh ke arah Robert dan Kalista. Sebentar lagi kita akan pulang dan istirahat di rumah. Ucap Kalista. Setelah itu situasi di ruangan itu menjadi lebih tenang dan tanpa adanya orang yang berbicara. Hanya terlihat Alvarendra yang duduk sambil menyuapi Kalista buah, dan Rico yang duduk di belakang Alvarendra sambil memeriksa lukanya sendiri. Sedangkan Robert keluar untuk bertemu pihak rumah dan menyelesaikan administrasi dan biaya pengobatan. 1 jam kemudian Kalista diperbolehkan pulang dengan syarat tertentu dari dokter. Mereka mulai memasuki mobil. Terlihat Alvarendra dan Kalista duduk bersama di bangku belakang dan Robert duduk di bangku depan. Sedangkan Rico masuk ke mobil yang sama dengan Tyson dan Felix. Rombongan mobil keluarga Jayanegara mulai berjalan beriringan kembali ke rumah kediaman keluarga Jayanegara. Seperti biasa di dalam mobil terlihat Alvarendra yang tidur, tapi dengan menyenderkan kepalanya ke kaca pintu mobilnya. Karena dia tahu kalau Kalista baru selesai diobati. Kalista yang kasihan kepada suaminya langsung menarik pelan kepala suaminya dan menyenderkan kepala suaminya ke pundak bahu Kalista. Tidurlah suamiku. Ucap Kalista dalam hati. 45 menit kemudian rombongan mobil keluarga Jayanegara sampai di rumah kediamannya. Alvarendra bersama Kalista mulai berjalan masuk ke rumah dan diikuti Robert di belakangnya. Lalu di ruang tamu terlihat Nyonya Hena yang duduk bersama Chaiden seperti sedang membicarakan sesuatu. Dan bersambung.